Jajaran Polda Maluku Utara meningkatkan kewaspadaan menyusul insiden bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Seram bagian Barat menyiapkan ribuan suket untuk para pencari kerja. Selamat siang saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi hari ini Minggu 17 November 2019 bersama saya Abraham Soni Soplentila dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Baik, kita ke informasi yang pertama. Saudara, Polda Maluku Utara dan jajarannya meningkatkan keamanan pasca insiden bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan baru-baru ini. Kendati demikian, Wakapolda Maluku Utara yakin situasi di daerah itu aman dan kondusif karena didukung penuh masyarakat. Polda Maluku Utara dan jajaran di bawahnya diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan akan aksi teror menyusul insiden bom bunuh diri di Polrestabes Medan baru-baru ini. Wakapolda Maluku Utara, Kombes Polisi Lukas Akbar Abriari menyampaikan hal itu saat upacara HUT Korps Brimob yang dipusatkan di lapangan Sunyi Lamol, Salero, Ternate. Namun Wakapolda yakin situasi di Maluku Utara aman dan kondusif karena peran serta masyarakat. Namun kewaspadaan tetap dijaga dan dipelihara. Setiap pengunjung yang hendak masuk ke markas kepolisian di semua tingkatan akan diperiksa dengan teliti. Namun hal itu tidak akan menyurutkan semangat pelayanan Polri kepada masyarakat. Kami pasti bisa kita jaga bersama-sama, oleh karena itu kami berterima kasih atas partisipasi masyarakat sampai saat ini. Seluruh elemen, baik mahasiswa, masyarakat, semuanya sudah bersatu padu membangun, menciptakan Maluku Utara yang kondusif. Mari kita jaga bersama-sama. Peringatan HUT Korps Brimob Polri ke-74 di Maluku Utara dimeriahkan dengan atraksi soya-soya yang dibawakan para anggota Brimob. Selain itu, diperagakan pula kemampuan penanggulangan huru-hara. Selain itu, diperagakan pula kemampuan penanggulangan huru-hara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku kehabisan belangko iktp. Untuk mengantisipasinya, dinas menerbitkan surat keterangan pengganti atau suket. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seram bagian Barat menyiapkan lebih dari 2.000 surat keterangan atau suket pengganti EKTP terutama bagi mereka yang akan melamar CPNS. Suket tersebut terpaksa disiapkan karena dinas setempat kekurangan belangko untuk pencetakan EKTP. Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seram bagian Barat, D. Ahiyate mengatakan daerah hanya dijatah 500 belangko. Namun karena tingginya permintaan masyarakat, terutama mereka yang akan mendaftar CPNS, maka belangko itu tidak diambil. Dengannya, dinas mengeluarkan suket untuk menggantikan EKTP. Untuk masyarakat yang pencari kerja yang dari luar Kabupaten Seram bagian Barat, itu kita siapkan suket. Kita siapkan suket untuk masyarakat yang bermutasi. Tapi seharusnya masyarakat yang mutasi untuk cari pekerjaan di sini untuk tes PNS sebenarnya tidak perlu lagi mutasi, tidak perlu lagi menggantikan dokumen-dokumen karena dokumen yang dipergunakan di Indonesia ini semua sama. Ya, misalnya KTP, kartu keluarga dan lainnya sebagainya. Untuk itu kepada masyarakat yang mencari pekerjaan di sini yang mau tes CPNS, ya biarlah menggunakan dokumen yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Ahiyati mengatakan bagi pencari kerja tidak perlu mengurus mutasi karena EKTP diterbitkan untuk seluruh Indonesia. Jika yang bersangkutan lolos CPNS, barulah dibuat mutasi kependudukan sehingga terdaftar sebagai warga setempat. Dari Piru Wahid Hukul melaporkan. Pengelola program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga saat ini menjadi ujung tombak pembangunan keluarga.
Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan maju di Indonesia saat ini masih diperhadapkan dengan dua masalah besar. Dua masalah besar itu adalah masalah stunting yang cukup merata di setiap provinsi di Indonesia dan pernikahan usia anak. Untuk mencegah permasalahan stunting, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah bagaimana mengendalikan pernikahan usia anak. Di sini peran pengelola program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga KKBPK sangat penting. Hal itu disampaikan Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Pusat Profesor Muhammad Rizal Martuak Damanik dalam kegiatan pembinaan dan sosialisasi bagi pengelola program KKBPK di Ambon Rabu kemarin. Diakui Damanik, masyarakat Indonesia khususnya di Maluku harus terbebas dari paradigma 5L. Paradigma 5L yang dimaksudkan itu adalah lesuh, lelah, letih, lemah, dan lapar. Untuk hilang dari paradigma 5L tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki bagi kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Jadi penduduk yang diurus oleh BKKBN itu mulai dari dalam kandungan sampai yang di dalam kandungan ini lahir dan kemudian menjadi lansia. Kita harus kelola bonus demografi ini dengan baik. Bagaimana mengelola bonus demografi ini dengan baik? Angkatan pekerja kita ini harus bebas dari 5L. L. Apa itu 5L? Lesu, lelah, letih, lemah, lapar. 5L, lesu, lelah, letih, lemah, lapar. Tidak boleh ada yang 5L. Kenapa tidak boleh, Pak Deputi? Karena Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alamnya. PLT Kepala BKKBN Perwakilan Maluku Nyonya Renta Rego mengatakan BKKBN terus berupaya untuk mengembangkan kualitas penduduk melalui program KKBPK. Hal tersebut didasarkan pada rencana kerja pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD 2020-2024 yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Implementasi dari program kependudukan dan pembangunan keluarga telah diwujudkan oleh BKKBN Maluku dengan membangun kampung KB di 11 kabupaten kota di Maluku. Saat ini sudah ada 240 kampung KB di Maluku. Program kampung KB yang sudah ada itu perlu didukung oleh pengelola program KKBPK untuk menciptakan perannya secara efektif dan inovasi. Melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi ini, Renta Rego berharap akan terjadi peningkatan pemahaman pengelola program KKBPK yang merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Maluku. Kegiatan pembinaan dan sosialisasi bagi pengelola program KKBPK di Ambon turut menghadirkan Direktur Advokasi dan KIE BKKBN Pusat Sugiono sebagai narasumber. Pesan saya, tugas ibu itu yang utama adalah melakukan KIE. Apa itu? KIE. Sudahlah, nggak usah didefinisikan macam-macam. Komunikasi itu siapa yang mengatakan, apa yang dikatakan, dengan siapa mengatakan, apa yang dikatakan itu dampaknya kepada kita. Dan itulah kira-kira. Untuk apa? Perubahan sikap perilaku. Supaya apa? KIE yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mau menjadi mau. Frida Raiman, Hamjatomia melaporkan.
Kita ke informasi lainnya. Saudara SMA Negeri 1 Ambon menggelar hari ulang tahun ke-62 dalam pentas seni budaya Maluku yang berlangsung semalam. Kegiatan itu bertujuan untuk mempertahankan identitas kemalukuan dalam menjaga budaya Maluku yang kini terlupakan oleh generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyatakan siswa-siswi harus diperkuat dengan tatanan budaya yang diwariskan oleh para leluhur, yakni saling menghormati antar sesama. Pentas seni dan budaya Maluku ditampilkan oleh ratusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ambon dalam rangkaian kegiatan memperingati ulang tahun sekolah ke-62 tahun, ulang tahun Kota Ambon serta Provinsi Maluku. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, CH Mustamu menyatakan pentas seni dan budaya merupakan kegiatan mendukung Kota Ambon ditetapkan sebagai Kota Musik Dunia oleh UNESCO 30 September lalu. Mustamu menjelaskan pentas seni dan budaya yang ditampilkan oleh ratusan siswa-siswi tidak lain untuk mempertahankan budaya Maluku yang kini mulai ditanggalkan. Mustamu menyatakan pihaknya akan menjadikan program seni dan budaya sebagai agenda tetap. Dengannya dapat mengembangkan potensi peserta didik yang berakhlak dan berkarakter menuju peningkatan kualitas akademik. Mustamu berharap melalui momentum pentas seni dan budaya, pemerintah daerah Provinsi Maluku dapat menerapkan SMA Negeri 1 Ambon sebagai sekolah berbasis budaya di Maluku. Dan kegiatan pentas seni ini merupakan upaya dari SMA 1 untuk tetap mencintai budaya Maluku. Dan ini merupakan produk dari pembinaan kami selama ini. Ya, jadi setiap anak-anak itu memilih apa potensi diri mereka untuk dikembangkan. Dan ini adalah produk daripada pembimbingan kami selama ini. Pentas seni dan budaya SMA Negeri 1 Ambon dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Wakil Gubernur Barnabas Orno menyatakan SMA Negeri 1 Ambon dapat mempertahankan budaya kemalukuan sebagaimana yang diwariskan oleh para leluhur dalam membangun daerah ini. Wakil Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian seni dan budaya daerah agar tidak tertindas oleh pengaruh budaya asing yang saat ini semakin menjamur dan mudah diakses lewat kecanggihan teknologi. Pemerintah daerah tetap mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai kegiatan sekolah, apalagi akan dijadikan sebagai sekolah berbasis budaya di Maluku. Salempeng di Pata Dua dan Pela Gandong itu adalah bingkai besar kita. Dulu orang tua-tua tidak tahu power of love, kekuatan cinta, mereka tidak tahu istilah itu. Tapi istilah atau filosofi yang dipakai untuk mempererat rasa cinta, rasa persaudaraan adalah yang tadi, Pela Gandong dan Sagu Salempeng di Pata Dua. Di dalamnya ada 17 kearifan lokal yang ada di Provinsi Maluku ini. 11 kearifan lokal, 11 kabupaten kota. Kalwedo di Maluku Barat Daya ada di situ. Dirinya berharap pergelaran pentas seni dan budaya terus dilakukan sehingga dapat mempertahankan keaslian budaya Maluku bagi generasi muda kini dan yang akan datang. Pentas seni dan budaya yang ditampilkan oleh ratusan siswa berlangsung meriah dengan berbagai kreasi berupa ragam seni, lagu, dan tarian daerah. Ketua Panitia Pentas Seni dan Budaya Hiskia Metengun mengatakan penampilan seni dan budaya bertujuan untuk menghidupkan kembali budaya Maluku yang mulai terkikis oleh budaya asing dan modern. Selain itu juga, para siswa ditanamkan rasa cinta terhadap budaya Maluku, apalagi tema pentas seni yakni Betas Manda, Cinta Budaya Maluku. Metengun berharap keluarga besar SMA Negeri 1 Ambon dapat memberikan motivasi untuk tetap mencintai dan melestarikan seni dan budaya yang dihasilkan oleh para leluhur. Pegelaran seni ini adalah salah satu program sekolah SMA Negeri 1 Ambon dengan melihat tentang seni budaya Maluku yang selama ini sudah mulai terhilang di generasi
muda, dan karena itu atas pikiran itulah SMA Negeri 1 Ambon melaksanakan pegelaran seni budaya Maluku. Tujuan utama adalah untuk menanamkan nilai cinta generasi muda terhadap pegelaran budaya Maluku itu sendiri. Pentas seni dan budaya SMA Negeri 1 Ambon diwarnai dengan pemberian donasi untuk mendukung SMA Negeri 1 Ambon sebagai sekolah berbasis budaya. Melalui penetapan itu, para siswa dapat berkreasi untuk menggali lebih banyak potensi seni budaya di Provinsi Maluku. Sabang hari beta menyanyi siuinga mama kau di sana mama sio mama jantung hati ini beta dengar mama susaki. Pani Letahiit Hamzah melaporkan. Saudara, jajaran Kementerian Agama Maluku diingatkan untuk dapat menabur kedamaian dalam merawat kesatuan dan persatuan di Provinsi Maluku karena dapat menghindari tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Hal itu ditegaskan Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaad saat peringatan Maulid Nabi yang berlangsung Jumat pagi. Penguatan aparatur sipil negara Kementerian Agama Provinsi Maluku terus dilakukan dengan melaksanakan kegiatan keagamaan dengan melibatkan jajaran ASN dan Dharma Wanita Persatuan Pembangunan. Kakanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musaad mengatakan, jajaran Kementerian Agama Maluku dapat menabur kedamaian dan merawat persatuan dan kesatuan antar sesama di Provinsi Maluku. Hal itu dapat menghindari tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Musaad menyebutkan apabila setiap aparatur sipil negara meneladani sifat Rasul sebagaimana terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis dapat menciptakan kedamaian dengan tidak melakukan tindakan intoleran, permusuhan, penebaran paham kebencian. Karenanya itu, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah dapat menjadikan Kementerian Agama yang rahmatan lil alamin sebagaimana visi dan misi Kementerian Agama. Harapan kita perayaan Maulid ini adalah aparatur ASN Kementerian Agama itu harus tampil menjadi center of excellence bagi Islam, rahmatan lil alamin. Dia menjadi pusat keunggulan. Dan dengan demikian maka ketika dia menjadi insan yang rahmatan lil alamin seperti yang misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, tentu dia menjadi pribadi yang lemah lembut, berakhlak mulia, tidak tebarkan radikalisme, paham kebencian, intoleransi, tidak boleh ada. Ketua MUI Maluku Ustadz Abdullah Latuapo dalam tauziahnya mengingatkan ASN di jajaran Kementerian Agama dapat memperkuat ketaatan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Menurut Al-Ustadz, makna Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manifestasi dalam menjaga dan mewujudkan Maluku yang damai dan sejahtera. Hindari tindakan yang merusak moralitas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama. Jadikanlah Kementerian Agama Maluku sebagai pusat kerukunan umat beragama di daerah ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah di lingkup Kementerian Agama Provinsi Maluku diisi dengan pembacaan Badzanji Syarafal Anam oleh Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Marhamah Kementerian Agama Maluku. Pembacaan Rawi Syarafal Anam serta lantunan zikir dipimpin langsung oleh Ketua Dharma Wanita Janabun Musaad sebagai wujud kecintaan kepada Sang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pani Letahiit melaporkan.
Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi mengharapkan lokalisasi Tanjung Batu Merah bisa ditutup pada bulan Desember tahun ini. Wakil Wali Kota bersama pejabat pemerintah Kota Ambon telah bertemu dengan Dirjen Sosial guna membicarakan persiapan penutupan lokalisasi itu. Rencana penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Adler bersama Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bagian Hukum Kota Ambon telah membahas penutupan lokalisasi ini bersama Dirjen salah satu direktorat di Kementerian Sosial kemarin. Untuk itu dalam bulan Desember penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah bisa dilakukan. Menurutnya penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah memang sudah direncanakan pada bulan November ini. Namun karena terjadinya bencana gempa bumi di Ambon beberapa waktu lalu, rencana penutupan ini tertunda. Pasalnya pemerintah saat ini masih memprioritaskan para korban gempa. Hari ini Pak Wakil Wali Kota, kemudian Ibu Kadis Sosial, kemudian Kabak Hukum itu bertemu dengan Dirjen ya Sosial yang terkait dengan masalah sosial itu untuk membicarakan persiapannya semua. Kita berharap Desember tuntas. Betul, cuma karena masalahnya karena soal kita mau kasih prioritas itu atau ke masalah gempa sosial. Itu bisa ada prioritas, ya. Nah, tapi kita sudah lihat setelah November itu sebetulnya kita sudah tetapkan, tapi dengan pergantian menteri, lalu perlu juga adaptasi. Kita harus ketemu lagi dengan Kementerian Sosial, karena di mana tanggung jawab Kementerian Sosial, di mana tanggung jawab kita. Nah, itu yang kita akan sepakati hari ini. Nah, kalau setelah mereka kembali, langkah-langkah dilaksanakan. Menurut Wali Kota, pergantian Menteri Sosial dalam Kabinet baru Presiden Joko Widodo juga berpengaruh terhadap kebijakan yang ditetapkan. Untuk itu pihaknya perlu melakukan adaptasi terhadap kebijakan Menteri yang baru. Melkilatus Awole dan John Ralhalo melaporkan. Sudah bertahun-tahun masyarakat Kecamatan Leksula terus menantikan aliran listrik agar difungsikan selama 24 jam. Saat ini aliran listrik masih difungsikan 12 jam. Warga berharap sebelum akhir tahun perusahaan listrik negara dapat mewujudkan harapan mereka. Kerinduan masyarakat Buru Selatan, Kecamatan Leksula untuk menikmati penerangan aliran listrik selama 24 jam hingga kini belum juga terwujud. Maraden Hukunala, salah seorang warga Kecamatan Leksula mengatakan, sudah bertahun-tahun masyarakat Leksula terus menantikan aliran listrik agar difungsikan selama 24 jam. Namun pihak PLN belum juga merealisasikannya. Hukunala meminta pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memperhatikan kesejahteraan warga di Leksula karena kota itu merupakan salah satu kota kecamatan tertua di Maluku. Kami berharap di Kecamatan Leksula itu kalau bisa di akhir tahun ini menyongsong Natal ini, Lebaran Natal, biarlah lampu menyala 24 jam lah. Karena kami sadar sungguh Kecamatan Leksula itu kecamatan tertua di Provinsi Maluku maupun di Buru Selatan, terlepas dari Kabupaten Mesohi seperti itu. Jadi kami harapkan kepada pihak-pihak terkait untuk memproses dan memberikan kejelasan soal 24 jam listrik menyala di Kecamatan Leksula, terlebih khusus dalam kota dan desa-desa sekitarnya. Kepala PLN Kecamatan Leksula, Victor Lesnusa mengatakan, terkait aliran listrik dari PLN hingga saat ini masih dilayani 12 jam. Untuk Kecamatan Leksula diharapkan dalam tempo dekat 6 desa akan terrealisasi listrik selama 24 jam. Hal itu sesuai dengan komunikasi yang dibangunnya dengan PLN area Ambon. Lesnusa berharap masyarakat dapat bersabar karena PLN terus berupaya memenuhi harapan warga. Dari Namrole, Ernst Stasi Jawa melaporkan. Saudara, harga tomat saat ini mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat di pasaran. Sementara cabai rawit dan beberapa komoditi sayur-sayuran lainnya mengalami penurunan harga. Harga tomat melambung tinggi hingga 3 kali lipat dalam 2 hari terakhir.
Hal ini diakibatkan tidak adanya pasokan dari sentra produksi di Pulau Jawa maupun Buru dan Seram. Tomat sebelumnya dijual 5 hingga 6 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 18 hingga 20 ribu rupiah. Sementara cabai rawit dan cabai keriting mengalami penurunan harga. Cabai keriting dijual pedagang 30 hingga 35 ribu rupiah per kilogram dari sebelumnya 40 ribu rupiah. Sementara harga cabai rawit juga mengalami penurunan harga, yakni 80 hingga 85 ribu rupiah per kilogram dari harga sebelumnya mencapai 110 hingga 130 ribu rupiah per kilogram. Bawang merah dan bawang putih kini dijual pedagang dengan harga 35 ribu rupiah per kilogram. Suryani, salah seorang pedagang di Pasar Mardika, mengatakan walaupun harga beberapa komoditi melonjak dan tidak stabil, para pedagang tidak mengambil untung terlalu besar. Dirinya berharap harga kembali stabil sehingga transaksi berjalan lancar. Kalau bawang putih itu 35, kalau bawang merah 33, kalau cabai rawit 85, dari 100 sekarang turun 85. Ya, kalau tomat memang 20. Yang mahal tomat sekarang mahal ya. 4.000 sampai ke 20.000. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan dana 35 miliar rupiah untuk merenovasi rumah warga Kota Ambon yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo 26 September 2019 lalu. Kristanto Laturiu, anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon, mengatakan BNPB telah menyediakan anggaran sebesar 35 miliar rupiah untuk merenovasi rumah warga yang rusak berat, sedang, dan ringan. Untuk rumah yang rusak berat pun akan mendapatkan biaya sewa rumah selama 5 bulan. Anggaran sebesar 35 miliar rupiah tersebut paling lambat dicairkan dalam tahun ini. Ketika kami melakukan rapat bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Ambon, kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ternyata jumlah anggaran yang diajukan kurang lebih sekitar 35 miliar. Nah, persoalannya itu kami di Komisi 1 ingin memastikan kira-kira besaran anggaran itu kapan akan bisa direalisasikan untuk para korban yang ada di Kota Ambon. Nah, informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ternyata secepatnya dalam tahun ini juga akan diusahakan. Yang terpenting dari mereka itu adalah kesiapan soal kelengkapan data BNM dan BYANDES dari pemerintah Kota Ambon supaya mereka bisa secepatnya merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh warga kota. Nah, dalam percakapan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ada beberapa nilai positif yang juga kami tangkap, yaitu yang pertama, sekalipun sudah pemerintah Kota Ambon sudah mengajukan jumlah yang dibutuhkan, tapi itu bukan berarti sudah merupakan kata atau hal yang final bagi mereka. Peluang juga masih tetap dibuka jika sampai dengan ada penambahan lagi dari belakang, sepanjang itu bisa dibuktikan, juga mereka akan tetap untuk bisa merealisasikan seluruh itu. Kedepan BNPB akan terus berupaya melakukan penanganan dampak gempa bumi di Ambon. Di samping itu, BNPB juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna penanganan pengungsi maupun perbaikan rumah warga yang rusak, perbaikan fasilitas umum dan sosial, serta infrastruktur lainnya. Ongen Limba, Junaidi Asril melaporkan. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.